Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Hilman di channel YouTube ini, channel YouTube gue sendiri ya. Jadi kali ini gue mau coba bikin video series Telegram baru ya di 2023 karena memang di tahun sebelumnya dengan tahun ini itu ada beberapa perbedaan pada sisi tampilan di Google Apps Script ya. Nah, buat yang teman-teman yang baru bergabung kali ini, saya mau coba membuat tutorial bagaimana menjelaskan bagaimana membuat bot Telegram, kemudian dipadukan dengan platform Google Apps Script ya. Oke, izin saya pakai presentasi seperti ini, seperti di awal gitu ya. Kita mempelajari dulu sedikit teorinya supaya kita paham apa yang akan atau apa yang mau kita buat gitu ya. Jadi kalau ada yang pernah ngomong tuh teori tanpa praktek itu bohong, tapi kalau praktek tanpa teori itu sombong. Oke, kita lanjut aja. Materi yang pertama itu adalah kita coba dulu definisinya itu bot gitu. Kenapa bot? Bot itu kependekan dari robot gitu, yang dapat diartikan sebagai sistem untuk melakukan tugas tertentu secara otomatis dan repetitif. Itu saya ambil dari decoding.com. Jadi secara tugas itu bot itu bisa 24 jam tanpa henti, tanpa istirahat ya, selama mesinnya itu hidup, selama mesinnya itu bekerja dengan baik. Nah, kemudian apa sih manfaat dari bot sendiri? Itu bot itu yaitu ya, selain dapat bekerja penuh 24 jam, kemudian dapat mengurangi juga beban pekerjaan manusia gitu. Manusia itu ada batasnya, butuh energi, butuh makan, butuh istirahat, tidak bisa bekerja terus menerus. Kemudian bot juga dapat meningkatkan kualitas layanan. Kualitas layanan ini harus full service 24 jam misalnya, dan nggak mungkin kita memanfaatkan manusia. Sebenarnya mungkin saja, tapi harus bergantian gitu. Jadi yang misalkan harus tadinya 1 orang jadi harus 2 orang atau 3 orang untuk bergantian secara shift. Kemudian bot juga dapat diintegrasikan dengan platform, beberapa platform lain. Pokoknya gitulah. Terus dapat meningkatkan kepuasan layanan pelanggan, sehingga kalau layanannya tadi 24 jam dan kalau contoh kita punya toko online yang dapat merespon selama 24 jam gitu, itu akan tentunya meningkatkan kepuasan daripada layanan yang diberikan ke pelanggan. Kemudian berikutnya, kamu siap menggunakan bot Telegram? Ya, harus siap. Kalau nonton video sampai sini artinya teman-teman udah siap mau bikin bot Telegram gitu. Kemudian ada sedikit quote juga ya, robot itu kalau menurut saya aja sih, robot itu tak akan pernah bisa menggantikan manusia. Secara harfiah, secara keilmuan, saat ini saya rasa tidak akan sampai dan tidak akan pernah bisa menggantikan manusia. Tapi robot bisa menggantikan manusia untuk bekerja. Sudah banyak tentunya pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dikerjakan manusia sekarang itu sudah dikerjakan oleh robot. Tapi bukan dengan, masih banyak ya beberapa pekerjaan itu memang tidak bisa digantikan oleh robot, tapi sekarang sudah banyak, hampir di semua lini itu banyak yang pekerjaan manusia ini sudah diambil alih oleh robot. Ya tentunya robot juga yang menciptakan adalah manusia. Kemudian kita berlanjut ke bot Telegram. Jadi bot Telegram itu adalah program komputer ya, yang dijalankan di platform sosial media Telegram. Jadi Telegram ini kan sebuah aplikasi pesan instan atau untuk chat ya, yang memang cukup populer, dan ya mungkin setelah WhatsApp lah ya, setelah Facebook. Tapi kan dari tipenya gitu, ini mirip-mirip WhatsApp lah. Jadi ya secara user itu masih di bawah WhatsApp. Nah, kemudian bot Telegram ini juga dapat berinteraksi dengan pengguna melalui berbagai bentuk data ya. Jadi bisa melalui pesan teks, melalui gambar, suara, kemudian melalui komen atau perintah tertentu. Nah, kemudian bot Telegram ini juga mempunyai API atau Application Programming Interface untuk berkomunikasi dengan platform lain dan untuk mengelola bot itu sendiri. Kemudian contoh penggunaan bot Telegram ini apa aja sih gitu. Contoh digunakan untuk keperluan layanan pelanggan gitu ya, tadi dibahas di awal. Kemudian pemesanan tiket, macam-macam tiket, termasuk mungkin tiket konser, tiket seminar, tiket pesawat, tiket kereta api dan sebagainya. Kemudian buat pemberitahuan atau notifikasi otomatis. Jadi karena bot ini bisa kita atur
bisa kita custom. Jadi harusnya secara otomatis juga bisa melakukan hal tertentu. Kemudian bisa ada buat kuis, kalkulator, konversi mata uang. Kemudian bisa memantau pergerakan harga pasar, harga saham gitu. Kemudian bisa memberikan dan memproses informasi dengan perintah otomatis. Bisa membaca berita, bermain game juga bisa, share konten juga bisa. Dapat digunakan secara pribadi atau japri atau private chat, atau bisa dimasukkan ke dalam grup gitu. Dan masih banyak lagi kegunaan bot Telegram, dan tentunya itu bisa mempermudah pekerjaan kita atau pekerjaan orang lain yang harus dilakukan secara terus-menerus, dan kita bisa gantikan, kita bisa buat dengan bot Telegram. Dan ya, bot Telegram ini bisa kita combine, bisa kita padukan dengan platform lain supaya lebih powerful secara fungsi gitu. Kalau mau yang gratis, kalau mau yang simple, kita bisa coba buat dengan kita combine dengan Google Apps Script sebagai backend daripada bot Telegram. Nah, dari Google Apps Script itu bisa kita hubungkan kembali dengan Google Workspace ya, dengan banyak platform-platform Google seperti Google Spreadsheet, Google Docs, Google Presentation atau Google Slide, kemudian ada Google Drive, email, kemudian ada Notes, ada banyak lain, ada dengan banyak platform lain yang bisa kita combine di Google Apps Script. Kemudian kalau secara kustomisasi dan secara kebutuhan misalkan sudah besar, kita juga bisa memanfaatkan pemrograman PHP. Kita bisa sewa sebuah server, sebuah hosting, sebuah domain untuk berkomunikasi dengan bot Telegram, sehingga informasinya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau perusahaan butuhkan. Untuk backendnya juga bisa menggunakan Python ya. Python ini banyak digunakan untuk AI, jadi bisa dicombine. Mungkin pengembangannya makin hari makin berkembang, makin bagus lagi ya gitu ya. Tentu saja di channel ini saya akan bahas untuk yang paling mudah dulu ya, dari basic, dari dasar, yaitu menggunakan Google Apps Script, dan kita coba pandukan dengan Google Spreadsheet untuk mengolah data yang sederhana gitu. Untuk nextnya bisa, kalau memang nanti dasar sudah selesai, kita bisa melakukan atau membuat atau mempelajari yang lebih medium sampai expert gitu. Mungkin itu saja video materi kali ini. Mudah-mudahan teman-teman antusias mempelajari bot Telegram ini. Saya juga semangat membuat videonya. Sebenarnya akan agak sedikit mirip dengan series di 2022. Cuman bedanya kita dengan tampilan yang baru, dengan studi case yang baru, dengan tentunya cara codingnya juga yang berbeda. Seperti biasa, nanti codingannya saya share di deskripsi, kemudian nanti saya sediakan grup juga untuk berdiskusi. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Subscribe kalau belum, kemudian bisa komentar untuk bertanya-tanya atau memberi saran atau memberi masukan. Like jika suka, dislike jika tidak suka, share ke teman-temannya. Terima kasih.